Perkenalkan, nama saya Firlia Tetik Nurhasana, NPM 1914131001. Perkenalkan, nama saya Zerul Kejovanian Hamildan, NPM 1914131029. Perkenalkan, nama saya Fitria Sinta, NPM 19141314. Good governance. Secara konseptual, good governance berasal dari dua kata, yaitu good yang berarti baik dan governance yang berarti kepemerintahan. Secara umum, good governance memiliki pengertian akan segala hal terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan politik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Namun, good governance tidak hanya sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan semata, tetapi menyangkut semua lembaga baik pemerintahan maupun non-pemerintahan atau LSM dengan istilah good corporates. Dapat disimpulkan bahwa good governance adalah proses penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dalam menjaga kesinergian interaksi yang konstruksi di antara berbagai sumber daya dalam negara, sektor swasta, dan masyarakat. Latar belakang good governance. Good governance berakar dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam praktik-praktik pemerintahan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Penyelenggaraan urusan publik yang bersifat sentralis, non-partisipasif, serta tidak akomodatif terhadap kepentingan publik telah menumbuhkan rasa tidak percaya bahkan antipati kepada rezim pemerintahan yang ada. Masyarakat sangat tidak puas terhadap kinerja pemerintah yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Berbagai ketidakpuasan dan kekecewaan akhirnya melahirkan tuntutan dari masyarakat untuk mengembalikan dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang ideal. Sehingga good governance hadir sebagai upaya untuk menjawab berbagai keluhan masyarakat atas kinerja birokrasi yang telah berlangsung. Selanjutnya yaitu prinsip good governance. 1. Akuntabilitas. Para pembuat keputusan, sektor swasta dan masyarakat bertanggung jawab pada publik dan lembaga stakeholder. Indikator prinsip akuntabilitas. 1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan. 2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan dan kelalaian dalam melaksanakan tugas. 3. Adanya output dan income yang terukur. 2. Keterbukaan atau transparansi. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai dengan cita-cita good governance, seluruh mekanisme pengelolaan negara harus dilakukan secara terbuka. 3. Partisipasi. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, serta pemerintah memberi dorongan bagi warga untuk menyampaikan pendapat secara langsung atau tidak langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memberi manfaat bagi masyarakat luas. 4. Penegak hukum atau rule of law. Proses mewujudkan cita-cita good governance harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan rule of law dengan karakter 1. Supremasi hukum, 2. Kepastian hukum, 3. Hukum yang responsif, 4. Penegak hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, 5. Independensi peradilan. 5. Daya tanggap atau responsif. Pemerintah harus responsif terhadap persoalan-persoalan masyarakat. 6. Orientasi konsensus atau kesepakatan. Good governance memiliki perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan yang terbaik bagi kepentingan yang lebih luas. 7. Kesetaraan keadilan. Proses pengelolaan pemerintah harus memberikan peluang, kesempatan, pelayanan yang sama dalam koridor kejujuran dan keadilan agar memperoleh legitimasi yang kuat dari publik dan akan memperoleh dukungan serta partisipasi baik dari rakyat. 8. Efektivitas dan efisiensi. Pemerintah yang baik juga harus memenuhi kriteria efektivitas dan efisiensi, yakni berdaya guna dan berhasil guna. 9. Visi strategis merupakan pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Konsepsi good governance. Penerapan good governance dimaksud agar terciptanya keterbukaan informasi, adanya pertanggungjawaban pemerintah,
perlakuan adil bagi setiap rakyat dalam menjalankan kewajiban dan menerima hak-haknya sebagai pegawai maupun adanya ketertiban dari seluruh pegawai dalam mengembangkan kehidupan negara yang lebih baik lagi. Karakteristik dasar good governance. 3 karakteristik dasar good governance. 1. Diakuinya semangat pluralisme. 2. Tingginya sikap toleransi. 3. Tegaknya prinsip demokrasi. Selain itu juga terdapat karakteristik lain, di antaranya adanya partisipasi masyarakat, adanya aturan hukum yang adil, pemerintah bersifat transparan, pemerintah mempunyai daya tanggap terhadap berbagai pihak, menerapkan prinsip keadilan, pemerintah bertindak secara efektif dan efisien, segala keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, penyelenggaraan pembangunan bervisi strategis, dan adanya kesaling keterkaitan antar kebijakan. Penerapan prinsip good governance pada sektor publik dan pemerintahan. Penerapan prinsip good governance pada sektor publik dan pemerintahan dapat diwujudkan sebagai berikut. 1. Keterbukaan dan transparansi. Penyediaan akses secara online terhadap produk hukum pemerintah, dokumentasi dan informasi hukum pemerintah atau kementerian, SOP layanan-layanan publik, dan publikasi peta tata ruang dan tata wilayah. 2. Bertanggung jawab. Dengan menyediakan layanan-layanan publik online dengan SOP dan standar kualitas layanannya. 3. Responsif. Contohnya, layanan aspirasi dan aduan online rakyat atau media komunikasi warga lainnya. 4. Akuntabilitas. Contohnya, pembuatan dan publikasi laporan pertanggungjawaban pimpinan daerah seperti LKPJ, yaitu laporan keterangan pertanggungjawaban. 5. Adil. Kebijakan perumahan publik atau rusunawa berharga sewa rendah untuk memenuhi kebutuhan rumah rakyat kecil, pembangunan infrastruktur jalan, kesehatan, dan ekonomi hingga ke pelosok daerah, pembangunan fasilitas umum bagi masyarakat difabel. 6. Partisipatif, yaitu dengan cara program dan aplikasi musyawarah rencana pembangunan atau musrembang, rembuk warga rutin setiap bulanan atau tahunan, dan aplikasi laporan warga masyarakat. 7. Bebas korupsi, yaitu dengan cara pembangunan sistem e-budgeting, konsultasi dengan BPK, KPK, atau BPKP dalam perencanaan pelaksanaan program. 8. Efisiensi dan efektif, yaitu dengan cara pembuatan master plan government, monitoring dan evaluasi layanan publik. 9. Kepastian dan supremasi hukum, yaitu dengan cara pelaksanaan operasi justisi, adanya tahapan evaluasi hukum oleh Biro Hukum Pemda untuk setiap peraturan daerah yang akan diterbitkan. 10. Pembangunan berkelanjutan, yaitu dengan cara kebijakan dan program konservasi lingkungan, transportasi publik, dan green energy. 11. Inovasi kesediaan untuk berubah lebih baik, dengan cara melaksanakan kompetensi inovasi layanan publik dan melaksanakan training teknologi baru bagi staf pemerintah daerah. Perubahan struktur organisasi dan manajemen dalam good governance. 1. Perubahan struktur organisasi dalam good governance. Perubahan struktur organisasi dipengaruhi oleh adanya globalisasi dan pengaruh dari kemajuan iptek yang semakin cepat. Dalam rangka menghadapi perubahan yang begitu cepat, maka beberapa hal yang penting dilakukan adalah: A. Memelihara kesadaran yang tinggi akan urgensi. Kesadaran tinggi akan tingkat urgensi yaitu memahami hak yang mendesak dan menempatkannya sebagai prioritas dalam menghadapinya. Sangat membantu proses mengatasi masalah dan langkah perubahan yang besar. B. Penyusunan peranata organisasi. Misi dan tujuan setiap organisasi sektor publik adalah memuaskan para pihak yang berkepentingan dengan pelayanan publik serta melestarikan tingkat kepuasan masyarakat. Peranata organisasi diperlukan untuk mencapai kepuasan melalui pelayanan yang prima atas pelayanan dan kepercayaan publik.
C. Perubahan struktur organisasi. Perubahan kondisi pasar, teknologi, sistem sosial, regulasi, dan pelaksanaan good governance dapat mempengaruhi struktur pengembangan organisasi. Untuk perubahan struktur organisasi, perlu dilakukan analisis biaya dan manfaat terhadap pengaruh pelayanan publik terhadap organisasi melalui perubahan yang bersifat strategis. 2. Manajemen dalam good governance. Ada dua hal yang perlu ditekankan dalam manajemen perubahan, yaitu perubahan yang berhasil dan juga yang gagal. Perubahan yang gagal disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu A. Terlalu cepat puas, B. Teamwork atau kerjasama yang gagal, C. Merumuskan visi, misi, dan program dengan kurang tepat, D. Gagal menciptakan harapan sukses kepada seluruh anggota organisasi, E. Menganggap perubahan sudah selesai dan hanya sekali memerlukan perubahan, dan F. Tidak bisa mengubah simbol, nilai, sikap, dan norma organisasi dari yang lama menjadi budaya yang baru. Untuk mencapai keberhasilan dalam suatu perubahan, ada beberapa hal yang diperlukan, yaitu 1. Menetapkan strategi, pentingnya dan tahapan perubahan. 2. Mengembangkan semangat kerjasama tim yang tinggi. 3. Mengembangkan strategi komunikasi untuk menyampaikan visi, misi, program perubahan sehingga anggota dapat termotivasi. Dan 4. Memberdayakan setiap anggota organisasi sesuai dengan kompetensi minat dan bakat. Good governance dalam kerangka otonomi daerah. Pada saat ini, tuntutan akan terselenggaranya good governance semakin mendesak untuk dikompetensikan dalam standar penilaian kinerja pemerintahan. Dalam rangka otonomi daerah, nilai good governance dapat diketahui sebagai kunci utama karena nilai-nilai terkandung dalam menekankan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan daya saing daerah. Proses ini membutuhkan penerapan prinsip-prinsip good governance yang menyeluruh dan terpadu. Penerapan otonomi daerah dengan mengacu pada prinsip-prinsip good governance tersebut difasilitasi oleh pemerintah pusat dengan meningkatkan alokasi anggaran penerimaan dan belanja negara atau APBN yang disalurkan ke daerah. Dalam pencapaian good governance, rakyat sangat berperan. Dalam pembentukan peraturan, rakyat mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasi, namun peran negara sebagai organisasi yang bertujuan menyejahterakan rakyat tetap menjadi prioritas. Untuk menghindari kesenjangan di dalam masyarakat, pemerintah mempunyai peran yang sangat penting. Kebijakan publik banyak dibuat dengan menafikan faktor rakyat yang menjadi dasar absensi sebuah negara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memberikan hak otonomi kepada daerah juga menjadi salah satu bentuk bahwa rakyat diberi kewenangan untuk mengatur dan menentukan arah perkembangan daerahnya sendiri. Kajian kasus terkait good governance. Kasus mengenai ketidakadilan terhadap rakyat kecil di awal tahun 2012 sempat menghebohkan media cetak maupun media elektronik yang memberitakan kasus mengenai gerakan sendal jepit. Hanya karena sepasang sendal jepit bekas, seorang pelajar SMU di Palu, Sulawesi Tengah harus berurusan dengan pengadilan. Anjar Andreas Lagaronda, nama pelajar itu dituduh mencuri sandal jepit milik seorang anggota polisi. Pengadilan tak kalah garang terhadap pelajar belia itu. Pelajar Malang itu diancam hukuman 5 tahun penjara. Rasa keadilan masyarakat pun ikut terkoyak. Apabila dibandingkan dengan bagaimana sulitnya aparat penegak hukum ini menangkap koruptor, meski sudah ada dugaan dan bukti-bukti awal, tetapi aparat penegak hukum belum tentu langsung menangkapnya. Hal ini memperlihatkan bahwa pedang keadilan terlalu tajam ke bawah, tetapi sangat tumpul saat menghadap ke atas. Bukankah sebagai negara hukum, penegakan hukum kita mestinya lebih tajam ke atas? Dari uraian kasus sandal tersebut, terlihat bahwa perwujudan good governance di Indonesia masih sangat lemah. Upaya ke arah sana kiranya masih memerlukan perjuangan yang panjang. Supremasi hukum masih mendapat kendala dalam iklim demokrasi di Indonesia. Pranata hukum belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menghadirkan keadilan di tengah masyarakat. Demikian video penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih, semoga bermanfaat.